Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Afiantika dan sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang metode perhitungan WEX product. Oke, pada studi kasus ini kita akan menentukan restoran. Adapun kriteria yang akan digunakan adalah sebagai berikut. C1 yaitu biaya, C2 yaitu lokasi, C3 yaitu fasilitas, dan yang terakhir C4 yaitu kualitas makanan dari restoran tersebut. Untuk C1 biaya, perhitungannya yaitu apabila biayanya kurang dari 50.000, maka restoran tersebut mendapatkan poin atau nilai 2. Untuk yang harganya 50 hingga 100.000, nilainya 3, dan untuk yang lebih dari 150.000, nilainya 5. Nah, di sini ada kategori. Kategori cost yaitu semakin kecil nilainya maka semakin baik, dan ada kategori benefit di mana semakin besar nilainya maka semakin baik. Untuk kriteria biaya, semakin kecil nilainya maka dia semakin baik. Kenapa? Karena umumnya masyarakat mencari restoran dengan harga termurah. Kemudian kita berjalan ke C2 yaitu kriteria lokasi. Untuk kriteria lokasi di mana jaraknya kurang dari sama dengan 6 km, nilainya 2. Untuk yang berjarak 6 hingga 8 km, nilainya 3. Untuk yang berjarak 8 hingga 10 km, nilainya 4. Dan untuk yang lebih dari sama dengan 10 km, nilainya 5. Nah, untuk kriteria lokasi ini masuk ke dalam kategori cost. Kenapa? Karena semakin dekat restoran tersebut, maka akan semakin diminati oleh masyarakat. Selanjutnya kita berjalan ke C3 yaitu kriteria fasilitas. Untuk kriteria fasilitas, penilaiannya tidak memadai dengan nilai 1, memadai nilainya 3, dan sangat memadai nilainya 5. Nah, untuk kategori fasilitas, dia masuk ke dalam kategori benefit, di mana semakin besar nilainya maka semakin baik. Masyarakat umumnya mencari restoran yang sangat memadai. Selanjutnya yang terakhir yaitu kriteria kualitas makanan. Untuk kriteria kualitas makanan, tidak enak yaitu nilainya 2, enak nilainya 3, dan sangat enak nilainya 5. Nah, untuk kriteria kualitas makanan ini masuk ke dalam kategori benefit, di mana semakin besar nilainya maka akan semakin baik. Oke, bobot kriteria. Pengambilan keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria atas dasar pertimbangan sendiri atau hasil survei dan kuesioner. Oke, di sini ada C1, di sini saya memberikan bobot 30, kemudian C2 saya memberikan bobot 20, C3 saya memberikan bobot 20, dan C4 bobotnya 30. Jika ditotalkan maka bobotnya yaitu 100. Nah, untuk total 100 ini saya bagi menjadi 30/100 sama dengan 0,3, 20/100 0,2, 20/100 sama dengan 0,2, dan 30/100 sama dengan 0,3. Dimana C1 yaitu biaya, C2 yaitu lokasi, C3 yaitu fasilitas, C4 yaitu kualitas makanan. Nah, dari perhitungan nilai bobot kriteria ini kita mendapatkan nilai W, di mana W1 yaitu 0,3, W2 yaitu 0,2, W3 yaitu 0,2, dan W4 yaitu 0,3. Selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungannya. Pada studi kasus ini ada 3 tempat restoran yang akan menjadi alternatif. Di sini saya memilih 3 restoran. Restoran yang pertama yaitu Daun Bambu, kemudian yang kedua yaitu From One, dan restoran yang terakhir atau yang ketiga yaitu Bani Resto. Nah, perhitungannya yang pertama yaitu kita masukkan ke dalam tabel kriteria, dimana di Daun Bambu C1 atau biayanya itu makanannya sekitar 50 hingga 100.000. Kemudian untuk di From One C1 atau biayanya itu kurang dari 50.000, dan untuk Bani Resto C1 biayanya itu 100 hingga 150.000. Nah, untuk jaraknya sendiri Daun Bambu itu kurang dari sama dengan 6 km, From One itu 8 hingga 10 km, dan Bani Resto itu lebih dari 10 km. Untuk fasilitasnya, Daun Bambu dan From One memadai, sedangkan Bani Resto sangat memadai. Serta kualitas makanan atau C4, ketiganya sama-sama enak. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam nilai yang sudah kita tentukan tadi. Untuk nilai 50 hingga 100, nilainya yaitu 3. Untuk kurang dari 50.000, nilainya yaitu 1. Untuk yang 100.000 hingga 150.000, nilainya yaitu 4. Begitu juga dengan jarak, fasilitas, dan kualitas makanan. Kita masukkan semua nilainya ke dalam tabel kriteria.
Setelah kita memasukkan ke dalam tabel, kita bentuk sebagai matriks. Jadi matriksnya ini kita ambil dari tabel 3233, 1433, dan 4553. Oke, sekarang kita kalikan yang cost dengan min 1, kemudian yang benefit kalikan 1. Oke, kita udah dapat W1 tadi cost, maka kita kalikan dengan min 1, 0,3 kali min 1 sama dengan min 0,3. Kemudian W2 0,2 kali min 1 sama dengan min 0,2. 0,2 kali 1 sama dengan 0,2. 0,3 kali 1 sama dengan 0,3. Nah, selanjutnya kita ambil tabel kriteria. Kemudian kita cari nilai ester normalisasi. Untuk mencari nilai ester normalisasi ini kita membutuhkan tabel kriteria. Kita ambil satu garis dari tabel kriteria. Kemudian masing-masing selnya kita akan pangkatkan dengan W1. Jadi perhitungannya seperti ini. S1 sama dengan 3 kolom 1 baris 1 pangkat min 0,3 dikalikan 2 baris 1 kolom 2 pangkat min 0,2 dikalikan 3 baris 1 kolom 3 pangkat 0,2 kemudian dikalikan 3 baris 1 kolom 4 pangkat 0,3, maka akan didapatkan hasil 0,999. Untuk S2 caranya sama seperti yang pertama, tapi kita bergeser ke baris 2. Jadi 1 pangkat min 0,3 dikali 4 pangkat min 0,2 dikali 3 pangkat 0,2 dikali 3 pangkat 0,3, maka akan didapatkan hasil 1,313. Selanjutnya untuk S3 kita beralih ke baris terakhir, yaitu baris 3. 4 pangkat min 0,3 dikalikan 5 pangkat min 0,2 dikalikan 5 pangkat 0,2 dikalikan 3 pangkat 0,3, maka akan didapatkan hasil 0,918. Kita sudah mendapatkan nilai ester normalisasi, kemudian kita cari nilai V-nya. Untuk mencari nilai V-nya, yaitu nilai dari S1 dibagi rata-rata dari S1, S2, dan S3. Jadi nilai S1 0,999 dibagi nilai rata-rata dari 0,99 ditambah 1,313 ditambah 0,918. Hasilnya yaitu 2,23. Nah, 0,999 dibagi 2,23 sama dengan 0,448. Untuk V2 sama, yaitu nilai dari S2 1,313 dibagi nilai rata-rata dari S1, S2, S3, maka akan didapatkan hasil 0,589. Untuk V3 juga sama, yaitu nilai dari S3 0,918 dibagi nilai rata-rata dari S1, S2, dan S3, maka akan didapatkan hasil 0,412. Nah, dengan nilai tersebut dapat dikatakan bahwa V2 atau nilai yang paling tinggi merupakan resto yang direkomendasikan, di mana V1 itu tadi daun bambu, V2 itu tadi front one, kemudian V3 itu Bani Resto. Jadi untuk restoran yang direkomendasikan yaitu restoran front one. Sekian untuk penjelasan mengenai perhitungan week order dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.